نستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebagai biasa membaca salawat sebelum kita mulai. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar آله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral muslimin, malam ini juga masih kita harus mengungkap tentang masalah sebab-musababnya timbul krisis-krisis yang dahsyat yang menimpa kita umat Islam akhir-akhir ini, sampai mengakibatkan seperti mana diktat pertama, kelesuan rohaniah, adanya kontradiksi dalam sepak terjang kita, misalnya salat, tetapi maksiat juga masih berkecamuk, perbuatan ditentang oleh ucapan, dan ucapan kita ditentang oleh perbuatan kita sendiri. Saudara-saudara, itu namanya kelesuan rohani. Ada dua sebab yang biasanya menyebabkan roh itu lesu. Yang pertama, sebagaimana yang kita bicarakan dalam diktat yang pertama, yaitu lemahnya akidah. Kedua, semakin kita masuk ke dalam persoalan dunia, ansih, dunia tok, tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, semakin kita menyelami kelezatan-kelezatan duniawiyah, semakin kita mengejar kesenangan dan mengejar duit dan sebagainya, maka roh kita itu semakin panas, semakin haus. Satu contoh supaya kita cepat mengerti, orang yang makan nasi kebuli, sate kambing, gorengan ati, itu kalau dia makan seperti itu dalam jumlah besar dan terus, itu orang mesti haus air, dia mesti mencari air. Sebab di dalam ini panas, untuk menggiling, menghancurkan ini memerlukan air, membantu supaya panasnya ini tidak menyebabkan akibat yang tidak baik terhadap rohani, terhadap jisim, terhadap badan. Persis seperti itu juga orang yang mencari dunia. Semakin banyak dunia kita kejar, semakin panas hawa kita ini, semakin panas. Sebab nafsu memerlukan sesuatu, tetapi rohnya memerlukan lawannya itu. Siraman itu bisanya, air itu bisanya daripada ajaran-ajaran tauhid, yaitu yang kita akan bicarakan pada malam ini dan malam-malam berikutnya. Baru itu roh merasa ada imbangan, makanan panas juga, buah-buahan juga masuk, ada imbangan. Jika tidak, panas itu kita biarkan,
Berarti kita nanti akan diserang oleh penyakit pilek. Dalam panas, kena dingin mandi atau apa terus pilek. Daya tahan tidak ada. Suara kita bisa serak habis, panas dalam. Dan lantas berlarut-larut menjadi penyakit-penyakit yang lain. Dunia sekarang inilah masalahnya, masalah kita ini. Kita mengejar dunia. Jarang orang mendengar akhirat. Jarang orang ada entusias terhadap akhirat. Malah kita tidak ada kesadaran untuk menuju ke akhirat. Sebabnya silau dengan pesona duniawiyah yang bersimpang siur di hadapan mata kita ini. Satu contoh lagi supaya dekat kita mengerti. Satu orang mengajukan permohonan untuk membuka pabrik tekstil atau pabrik kaosnya lampu atau lain-lainnya kepada kota Praja, lengkap dengan syarat-syaratnya. Tiba-tiba setelah beberapa hari dia dapat panggilan dari Pak Gubernur untuk menghadap. Saudara bisa membayangkan perasaan orang yang sekarang ini pergi menuju ke kantor Pak Gub untuk mendengar sesuatu mengenai permohonan tadi. Setidak-tidaknya dia katakan bahwa saya punya permohonan tadi, harapan besar diterima. Coba kalau tidak, buat apa saya dipanggil? Kemungkinan itu penerimaan besar. Dia pergi ke kantor gubernur. Di dalam kantor, di dalam ruangan tunggu, apa saudara bisa membayangkan orang ini ngantuk? Kalau saudara yang mohon itu, apa saudara kira-kira bisa ngantuk? Bisa mengatakan, tak tinggal dulu, tak ngeleset dulu, bisa. Tidak ada satu orang mengatakan saudara bilang bisa tidur. Saudara akan melek nuwun sewu dan sedar konsentrasi pikiran saudara kepada apa yang akan dibicarakan nanti oleh Pak Gub. Apa jawaban yang mesti saudara jawab kalau saudara tanya. Dan begitu seterusnya, sehingga saudara terus konsentrasi. Tunggu dipanggil, masuk, giliran sampai. Saudara-saudara persis bandingan seperti ini. Saudara dipanggil untuk menghadiri sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sudah kita yang hadir ini semuanya berduyun-duyun ke masjid. Apa yang saudara tunggu di masjid? Jelas saudara menunggu detik-detik ijabah. Detik-detik di mana doanya kita diterima oleh Allah dan permohonan-permohonan kita dikabulkan dan kita menjadi orang baik, berubah wajah, berubah pikiran, berubah akidah menjadi meningkat lebih baik. Itulah sebenarnya yang kita kejar pada sholat Jumat tiap pekan ini. Tetapi maaf dan aneh sekali, 70% ke atas yang menunggu sholat Jumat ini pada ngantuk. Ngantuk itu seperti tidak disengaja sebenarnya. Terus dia ngantuk-ngantuk, kadang-kadang maaf-maaf netes air liurnya pergi sarungnya atau pergi masjid. Satu hal lagi, menajiskan sarung, menajiskan masjid. Saudara tahu apa sebabnya ini? Sebabnya ini tidak ada roh yang terjaga. Rohnya itu sendiri lesu. Apa sebab lesunya? Capek ngeruk dunia ini tadi. Dan tidak dapat dunia. Coba ngeruk dapat sih, lain lagi masalahnya. Dikatakan ada ibadah. Tapi setan begitu pintar menyebabkan kita di tempat-tempat yang begitu vital, kita disiram oleh air ngantuk itu tadi. Sehingga kita semua seperti orang yang tidak datang sengaja untuk minta ijabah. Imam naik mimbar, imam turun, berhenti di antara dua khutbah di mana ijabah di situ, dia sama sekali tidak tahu. Sedarnya dia sudah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kadang-kadang dibangun oleh temannya, sholat.
Ini yang katanya menurut ahli tasawuf al-ghaflah ar-ruhiyah. Ini underbowesnya roh. Jadi roh kita di bawah kesadaran yang normal. Jadi roh belum sadar betul. Di dalam detik-detik seperti itu, hanya orang yang ada ma'rifat kepada Allah yang sadar. Atau satu pilihan, saudara harus sedia obat supaya saudara menghilangkan ngantuk. Artinya saudara bantu segi rohani yang mencari malaikat ini licin jalannya. Geserlah setan. Kalau perlu saudara beli kopi 1 on, kopi bubuk 1 on, saudara masak, saudara minum supaya terbang itu ngantuk. Satu usaha. Satu usaha. Sebab di dalam ma'rifah yang kurang, kita biasanya tidak konsentrasi. Semua orang begitu. Kalau saudara tidak kenal ini apa, saudara tidak bisa hargai, tidak bisa nilai ini. Anak umur 3 tahun, saudara beri padanya di tangannya berlian air laut sebesar telurnya burung dara. Itu anak tidak tahu apa yang di tangannya. Bisa dia lempar, bisa dia gigit, bisa dia buang. Apa sebab? Dia tidak tahu apa ini. Dia tidak bisa menilai. Tetapi bagi orang yang mengerti, saya dipanggil. Yang memanggil bukan gubernur, bukan Pak Presiden, bukan fulan, bukan orang yang sama dengan saya. Yang memanggil saya ini justru yang memiliki segala-galanya, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, yang mengetahui segala-galanya, yang sudah kita bunyikan maupun yang belum, yang memberi rezeki kepada segala-galanya, yang sudah hidup dan yang masih akan hidup, menantikan rezeki itu, yang memberikan kepada kita ketenangan atau kegelisahan, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'rifat ini, saudara-saudara yang terhormat, menyebabkan kita masuk masjid dengan pikiran konsentrir. Mengapa Rasulullah SAW mendidik kita kalau masuk masjid semua sudah mulai pasang kesadaran, kaki kanan dulu, lalu baca a'udzubillahi samil alim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Saya Allah berlindung dengan kekuasaanmu yang maha besar daripada syaitan yang terkutuk, dan ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Menginjak, lalu dia bilang saya niat i'tikaf. Terus 2 rakaat. Tidak boleh nganggur dia, tidak boleh diam, tidak ada kerjanya. Sebab di sini setan memasang kuda-kudanya. Di sini setan memasang supaya kita tidur. Saat-saat ijabah kita lintasi dalam keadaan tidak sadar. Saudara-saudara, orang yang tahu bahwa dia melawan satu lawan yang mesti dia menang atau kalah, mati atau hidup dalam satu duel, catatannya mesti satu mati. Itu dua-dua mesti dalam kesadaran terus. Tidak boleh satu orang lesu. Begitu lesu, begitu dikerotok oleh yang ini sampai dia mati. Sebab tujuannya itu mematikan. Begitu setan. Setan itu acara-acara hidupnya adalah menyesatkan anak Adam. Sebagaimana dalam diktat yang pertama tadi. Kita tahu itu lawan selalu ada. Nah, itu lawan bersemayam di dalam syahwat. Maka itu otak harus tetap mengontrol, dan otak ini dipimpin oleh wahyu. Lalu nanti syahwat kita ini tersalurkan dalam bidang-bidang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, akan kesesatlah kita. Dan inilah sekali lagi saya sebutkan mengapa Nabi SAW dengan kata yang jelas, man yadman li ma baina fakkai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Siapa yang menjamin kepadaku bahwa anggota yang diantara 2 rahangnya dan anggota yang diantara celah pahanya tidak digunakan melainkan dalam apa-apa yang diridhai oleh Allah, saya sanggup menjamin dia masuk surga. Yang menjamin bukan Husain Habsyi, bukan manusia, tapi Rasulullah SAW.
Ayo, siapa yang sanggup? Kata Rasulullah SAW. Maka sahabat mengatakan ini cuma dia punya kalkulasi, atau sahabat membuat kalkulasi cepat. Ini soalnya soal kontrol pada hawa nafsu, penggeseran setan pada detik-detik di mana syahwat kita murub. Beres, kita masuk surga. Kami ya Rasulullah, catat nama kami. Kami bayat. Lidah kami tidak akan gunakan kecuali untuk diridhai oleh Allah, dan maaf farji kami pun akan kita gunakan hanya pada yang diridhai. Tidak, ya tidak kita gunakan. Rasulullah SAW mengatakan, jaminanku berlaku kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah jaminan itu sudah dicabut? Belum pernah Rasulullah SAW mengatakan, jaminanku ini hanya kukhususkan kepada sahabatku. Tidak mengatakan demikian. Dia bilang, siapa di ruang mana, di waktu kapan, asal dari umatku sanggup menjamin dua masalah ini, maka aku jamin dia masuk surga. Jadi sekarang kita juga harus mengerti, dapat atau tidak dapat kita mengontrol syahwatul batin wal farj, syahwatul lisan dan lain-lainnya. Kalau ini bisa kita kontrol, berarti kita hidup dalam rangka menuju ke surga. Dan masalahnya tidak begitu sulit. Ingat saja kesadaran kita, jangan sampai kita hidup di bawah kesadaran atau kelesuan. Akibat-akibat yang seperti tadi yang saya katakan, terlalu masuk ke gelanggang dunia, lupa akhirat, sehingga ruh kita lemes, kesal sudah, badannya itu capek mencari dunia, lupa mengkonsentrasi pikiran ke akhirat. Di sini kita tidak boleh salah tafsirkan utlub li dunyaka, ish li dunyaka ka'annak, utlub li dunyaka ka'annak, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ada. Jangan salah tafsir. Sampai 1 minggu yang lalu saya dengar ini tafsiran keliru oleh salah seorang teman, menafsirkan bahwa carilah dunia seakan-akan kamu tidak mati. Itu artinya yang ngotot, malah sebaliknya. Kalau saudara tidak mati, berarti yang kanti langsam-langsam saja tidak mati. Tak khawatir kehabisan masa saudara. Sebab berikutnya gandengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Watlub li akhiratika ka'annaka tamutu ada." Namun bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Ini yang mesti kita ngotot. Ini yang mesti kita kejar habis-habisan. Sebab bayangkan kalau kita umpamanya besok dikatakan, kamu yang hadir dalam pengajian ini besok semuanya akan mati. Bagaimana kita, keadaan kita ini malam bagaimana? Apa ada yang bisa tidur nyenyak? Sudah jelas kita akan zikir, kita akan bangun malam, kita akan baca Quran, dan mungkin dari khusyuknya kita menangis supaya kita diterima amal kita. Begitulah maksud Rasulullah SAW. Sepanjang hayat kita, kalau bekerja untuk akhirat harus begitu macamnya. Kalau untuk dunia, jangan kesusu, jangan ngoyang, jangan ngonsol, sebab ini sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kamu bergerak, kamu punya bagian akan sampai di tanganmu, sudah. Malah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada putranya, dan ketahuilah, wa'lam anna rizqa rizqan, rizqun taqlubuh wa rizqun huwa yatlubuk. Ketahuilah wahai anakku bahwa rizki itu ada 2 macam. Rizki yang engkau cari dan rizki yang mencari engkau. Artinya dunia harus kita cari. Ingat, bagaimana cara mencari harus disesuaikan dengan keadaan di mana akhirat kita tidak tergeser, kan? Ini masalahnya. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya sekarang sudah tidak ada rahasia di balik alam ini yang ada sangkut pautnya dengan kita, yang tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya makhluk Allah,
Makhluknya itu ada bermiliar-miliar macam. Tetapi kita tidak diberitahu tentang banyaknya makhluk itu. Buat apa? Tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Tetapi tentang beberapa makhluk yang ada hubungannya dengan kita, atau hubungan dengan perjuangan kita untuk akhirat, maka makhluk-makhluk itu diberitahu. Antara lain syaitan. Ingat, syaitan itu adalah lawanmu. Ini ceritanya dengan nenekmu Adam dan Hawa. Satu. Kedua, aku mempunyai makhluk namanya malaikat. Malaikat ini menarik kepada kebaikan. Ingat bahwa malaikat ini tidak pernah melanggar perintahku. Lantas ada jin. Lantas setelah itu kamu sendiri. 4 makhluk ini diberitahu kepada kita. Selain itu dia tidak memberitahu makhluk-makhluk yang lain. Mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kita langsung maupun tidak langsung. Jadi soal malaikat, soal syaitan, soal jin kita diberitahu supaya kita berhati-hati. Perkelahian kita dengan syaitan adalah tidak ada komprominya. Dia akan menetapi janjinya akan memasukkan kita ke neraka bersama dia. Tinggal kita. Jika kita mulai lesu, patah, maka habislah riwayat hidayat kita ini. Riwayat iman kita akan ditelan oleh sejarah syaitanisme. Dan kembalilah kita menjadi manusia yang tidak berhidayat kepada. Nah, sekarang mari kita buka diktat yang kedua ini dalam seri yang pertama, yaitu sambungan dari sebab krisis-krisis, paling utamanya sebab krisis-krisis yang dialami oleh umat Islam. Yang kelima di sini, merasa cukup dengan Islam turunan dan kelahiran. Karena seorang manusia merasa dirinya sudah lahir sebagai muslim dan diturunkan oleh kedua orang tua muslim dan muslimah, maka dia merasa seperti setengah dumek dan merasa cukup dengan itu. Atau dengan istilah yang populer, Islam itu sekarang ini hanya kalau lahir, sebentar dari habis lahir berapa tahun sunat, khitan, habis khitan nikah, habis nikah mati. Ini Islamnya dia, disitulah menonjolnya. Dia bilang nanti kalau saya mati ya akan ditahlili, akan ditalqini, akan diatur menurut syariat Islam. Ya sudah, mati Islam. Sebenarnya itu tidak betul. Islam itu tidak statistik. Itu namanya Islam statistik. Itu Islam yang di dalam kartu penduduk. Tidak cukup. Islam itu mesti kita putar. Baru kelihatan modal ini tambah. Iman juga. Sebab iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurang dengan maksiat, tambah dengan taat. Jadi kalau kita tidak mempunyai kesanggupan untuk memperjuangkan modal ini, tidak kita putarkan modal ini berupa amal, maka modal ini akan mengecil. Sebab dimakan oleh macam-macam. Jadi itulah sebabnya modal harus kita perbesar. Tidak cukup kita katakan saya sudah Islam. Saya punya ayah juga Islam. Apalagi kalau ada yang lebih lagi dari itu, saya keturunannya fulan bin fulan. Sudah Islamnya Islam, sudah cukup. Itu tidak betul, tidak cocok. Yang keenam, kacaunya sistem pendidikan di rumah tangga. Hampir semua orang mengerti bahwa di rumah-rumah tangga kita ini tidak mempunyai cara pendidikan yang sistematik terhadap anak-anak. Dan ini sudah saya bicarakan pada diktat-diktat sebelumnya ini. Kalau anak tidak kita atur pendidikannya, apalagi kalau kita didik dengan amaliyah sebaliknya daripada kebaikan, yaitu anak sudah terang, tidak ada kemungkinan mempunyai future dan hari depan yang baik. Kita bilang sama anak kita, wah itu orang miskin itu apa sih, balak-balik saja, tutup pintunya, tutup. Itu siapa tadi? Ada orang mencari ayah. Katakan ayah tidak ada. Katakan ayah tidur.
Ini mendidik anak untuk menjadi kejam, tidak belas kasihan kepada si fakir miskin, dan sekaligus dia menjadi orang pembohong. Amalia dalam praktek. Apakah ada pendidikan yang lebih mantap daripada praktek? Ini praktek, tapi praktek yang salah. Ini salah. Atau dia tengkar dengan istrinya, tengkar terbuka, debat terbuka di mukanya anak-anak. Akhirnya kadang-kadang macam-macam terjadi. Itu anak mengambil ini dengan kameranya dan dengan filmnya. Jadi tustel dan kamera tipnya ini anak dengan tustelnya berjalan. Fa insyaallah sudah di film itu anak oleh anak dalam pikirannya. Nah, ini anak kalau sudah besar, saudara tidak bisa aja ini anak ke lapangan sosial. Itu anak nanti akan membesar dalam keadaan kejam. Dia melihat orang itu dia sumpah, dia benci, sebab dendam khusumat yang terjadi di antara orang tuanya di waktu dia masih kecil itu melekat di dalam perbendaraan otaknya, sehingga ini anak tidak bisa diharapkan baik. Jadi salahnya pendidikan. Kedua, sekolah-sekolah dan dalam berbagai aparatur pengarahan, di mana agama dan keimanan dipencilkan, bukan diperkecilkan ya, dipencilkan, dibetulkan, coba tolong. Di mana agama dan keimanan dipencilkan dari dunia, supaya ia digolongkan dalam golongan idealisme yang jauh dari realisasi alam praktis. Ini sekarang nyatanya. Segala aparatur pengarahan. Ini kita ini satu masyarakat, khususnya masyarakat muda, itu mesti ada alat-alat pengarah dia. Kalau ini pemuda-pemuda diarahkan kepada au yunafsiranihi au yumajjisane. Pertama-tama kedua orang tuanya ini anak, dialah yang bertanggung jawab menjadikan ini anak Majusi, Yahudi, komunis, dan salibis, orang tuanya. Kedua, pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuatan yang sepenuh-penuhnya dan secukup-cukupnya, serta kewibawaan yang sehebat-hebatnya kalau dipergunakan untuk memperbaiki generasi ini. Jadi pers itu yang mengatur pemerintah. Pers yang memuat sesuatu yang tidak tahu untuk apa dia muat dan untuk kepentingan siapa dia muat, ini pers mesti dicibir kupingnya. Pers yang memuat misalnya berita-berita korupsi, memuat misalnya berita-berita cabul, seorang istri mengkhianati suaminya, anak-anaknya gadis mengetahui di balik jendela hal-hal itu dikisahkan secara terperinci dan dibaca oleh anak-anak muda dan mudi. Saudara-saudara, ini pengarahan ke arah kejahatan. Dan keteladanan dari yang berkuasa juga kadang-kadang dilanggar sehingga anak juga membaca. Pers tahu memuat saja. Instansi itu korupsi. Fulan-fulan daripada kementerian ini dipecat karena dia diketahui mengorupsi 6 miliar, 4 miliar. Ini semua dimuat. Anak-anak generasi membaca, ini tidak perlu dimuat. Kalau menurut pendapat saya, untuk kepentingan siapa ini dimuat? Berita-berita pers luar negeri yang mengatakan begini-begini tentang kecabulan dimuat. Ini juga tidak diketahui untuk kepentingan siapa. Dan juga tujuannya agama dan akhlak supaya dipencilkan, sehingga akhlak dan agama ini dianggapnya oleh orang, wah ideal, itu idealis. Idealis itu kalau cara yang kasar, wah itu tidak bisa dicapai. Misalnya saya bawa contoh, saya ini berbicara sama orang, saudara, saya ini ada cita-cita membuat asrama buat anak-anak mahasiswa. Ini nyata, ini bukan contoh, ini betul-betul terjadi. Saya bicara dengan salah satu teman di Surabaya.
saya ini mempunyai cita-cita membuka satu asrama mahasiswa. Jadi anak-anak mahasiswa itu pagi ke universitas, habis maghrib sampai habis sholat subuh di tangan kita. Kita atur dia punya langkah-langkah ibadahnya, maghrib, isya, jamaah, habis sholat subuh, kuliah subuh sebentar, diktat-diktat kita berikan kepada mereka, diskusi-diskusi kita adakan. Saya sebutkan nanti 4 tahun paling sedikit atau 5 tahun ini anak terus dalam keadaan begitu, fa insyaallah kalau dia menjadi mahasiswa, kalau dia sudah sarjana, menjadi sarjana muslim, setidak-tidaknya menjadi sarjana bermoral dan itu dan ini. Apa jawaban temannya? Ustaz, cita-citanya baik tapi terlalu idealis. Artinya itu tidak bisa. Ustaz, cita-citanya baik tapi terlalu idealis. Artinya itu tidak bisa. Begitu maksudnya. Jadi segala-gala yang ada manfaatnya, ada kebaikannya dipencilkan sehingga merupakan satu idealis tinggi di Mars atau di Venus sana atau di Pluto, udah bisa dicapai orang. Padahal sebenarnya ini bukan idealis, ini realis. Nah kalau pemuda begini, mahasiswa kekurangan vitamin-vitamin rohani yang kuat, kurang bahan-bahan pengetahuan ilmiah tentang Islam dan lain-lainnya, kita tambah, itu real, itu justru itu realis, bukan idealis. Tapi saben orang kita bicara begini, wah idealis. Kalau ada orang bicara misalnya tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membawa cerita tentang negara Sabah, apa akibatnya, dan negara-negara yang dipimpin oleh Islam dan umat Islam dan apa hasilnya. Iya itu dulu, itu idealis, saudara-saudara. Kita harus hidup di alam yang ada ini. Masya Allah. Jadi kita harus hidup di alam yang penuh dengan kekotoran dan berlumuran maksiat ini. Itu salah. Ini makanya diteruskan. TV memuat acara-acara ke arah itu, pers ke situ, radio ke situ, dan advertensi juga memuat ini satu jurusan ini. Bagaimana? Ini salah satu sebab. Yang ketujuh, rusaknya suasana keteladanan yang mengitari seorang belia disebabkan oleh pertentangan-pertentangan, kerendahan akhlak hampir di seluruh lapangan hidup. Tadi saya katakan, keteladanan daripada pihak yang berwajib juga perlu. Kalau itu kurang, pemuda akan menjadi acak-acakan. Bisa berkatakan kami taklid kepada kita punya imam-imam itu. Coba seorang menteri korupsi, pemuda dapat jalan. Kalau dia nyolong misalnya, jangankan saya, itu yang menjaga hukum juga bisa begitu. Keteladanan tidak boleh luput daripada mata seorang belia. Disebabkan pertentangan-pertentangan yang ada. Ini kontradiksi. Ma'asyiral muslimin. Kedelapan, rusaknya ukuran. Ini ada termometer, ada timbangan. Itu timbangan dan termometer bisa rusak. Kalau sudah rusak, harus dijauhi, tidak bisa dipakai. Kalau kita pakai, hasil dari timbangan itu tidak cocok. Nanti kita timbang 1 kuintal. Nyatanya cuma 98 kilo, kurang 2 kilo. Tahu ya, timbangannya rusak. Atau termometernya tidak cocok. Sehingga kehormatan, kejayaan, dan seluruh hubungan masyarakat hanya tergantung dengan pamer, kemunafikan, dan atau kekuasaan. Dalam hal ini kita teringat akan cara-cara manusia memilih istri atau suami. Dan bagaimana orang sekarang begitu teliti, ijir, menyebut segala yang dimiliki dari gelar-gelar, titel, dan pangkat, dikala mereka memperkenalkan diri dengan lain orang. Dan betapa spontanitasnya perubahan wajah, sikap, dan semangat penerima di waktu mendengar gelar-gelar atau pangkat-pangkat tadi. Jadi sekarang norma itu rusak.
Ukurannya sudah tidak pada the right man on the right place. Bukan orang yang seharusnya di tempat yang sepantasnya. Tidak. Yang bisa memiliki syarat-syarat ini dia masuk. Kadang-kadang orang rosokan bisa masuk ke tengah karena keahliannya memutar lidah, karena hipokrisi, karena munafiknya masuk. Ini ukuran sekarang. Ini keliru. Tidak boleh diteruskan. Sehingga sekarang boleh dikatakan, wah kalau orang itu berkuasa, dia punya cita-cita semua bisa berhasil. Tidak tahu cita-cita apa. Asal berkuasa bisa. Atau adanya kemunafikan, atau pamer, riya. Kalau tidak ada riya, dia tidak bisa bekerja. Seorang pembaca kitabullah Al-Quran, kalau ada banyak tepuk tangan di sekitarnya, dia membaca itu dengan khusyuk, besok dia latih lagi. Karena supaya lebih banyak jumlah yang bertepuk tangan dia baca Quran. Ini riya. Yang baca Quran di tengah-tengah malam gelap dengan apalan atau dengan lampu yang kecil di tengah malam atau di waktu fajar sambil menangis, suaranya hanya didengar oleh kupingnya sendiri, itu sudah jarang. Karena jarangnya orang seperti itu, jarang ini umat mendapatkan pelita. Jadi ini masyarakat tidak ada lampunya. Orang-orang seperti itulah lampunya masyarakat. So pikirannya akan hening, bening. Inspirasinya jauh. Spontanitasnya cepat. Apa sebab? Sebab ini orang dipimpin juga oleh nafas wahyu. Ini tidak ada. Yang membaca wahyu, dia tarik suara sebagai sangres, sebagai tukang nyanyi. Dia minta supaya yang mendengar ini betul-betul Allah, 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 begitu. Padahal itu yang Allah, Allah itu mungkin tidak ngerti apa yang dibaca. Kadang-kadang azabnahum azaban syadida, Allah, dia dah tahu ini siksa besar. Lalu yang seperti itu yang merokok-rokokan atau yang nunggu supaya sadaqallahul azim, rokoknya lalu diangkat juga banyak. Jadi ke arah yang benar itu tidak ada. Nah sekarang contoh-contoh sebagai yang saya sebut. Maaf kalau saya keliru saudara-saudara, bisa saja keliru. Sekarang kita sering-sering harus menilai cara-cara manusia memilih istri. Umumnya menurut pendapat saya, mudah-mudahan saya keliru, saya tidak kepingin jadi betul ini. Mudah-mudahan penilaian saya ini salah. Yang mencari istri itu sekarang ini emma dia cari semuanya segi-segi bendawi semuanya. Emma yang rupanya elok dan menarik, cantik. Wa emma dia kaya. Wa emma badannya, wa emma itunya, wa emma titelnya, wa emma itu. Alhasil semua tentang istri dicari kecuali satu. Akhlak dan agamanya tidak ada orang nyebut. Fa insyaallah tidak sembayang, tidak sholat, asal mukanya cantik, bawaan sini sudah. Bismillah jadi istri saya. Insyaallah ayahnya punya sekian hektar sawah atau punya sekian mobil. Ayo sudah. Loh tapi tidak kadek sholat loh. Iya wis dak apa-apa kok gampang. Ini termnya, ini ukuran keliru ini. Kalau orang dulu atau orang-orang yang mengerti ketuhanan sebenarnya, dia tidak bicara tentang istri, dia tanya keluarganya dulu bagaimana. Kalau ada satu di antara keluarga calon istri itu tidak sholat, dia tidak berani dekat situ. Iya tapi calon istrimu iki sholat, kok disik, tapi tidak disik. Ini bahaya ya. Ini sudah lampu merah ini. Kalau ada orang tidak sholat dalam satu keluarga, itu orang yang wara, orang yang ada ma'rifah. Sebab ini istri akan dipakai sebagai sayap kanan untuk masuk ke alam akhirat. Itu menjadi teman hidup dan teman sesudah hidup ini di alam barzakh dan akhirat. Begitu perhitungan. Tapi sekarang tidak. Iya tapi bapak itu dia mercy itu. Kalau sudah punya mercy sudah insya Allah jadi saja. Ya itu sudah.
juga mencari suami. Pekerjaannya apa? Wah, dia calon bupati. Haj. Bismillahirrahmanirrahim. Iku pamane, bukan dia punya ayah, tidak. Pamannya dia Brigjen Fulan. Sudah, bismillah. Nah ini semua saudara-saudara, penilaian ini harus tepat pada tempatnya, sesuai dengan kebutuhan orang yang mau cari istri ini atau mencari suami. Mukanya ya apa? Bagus, bukan main. Kumisnya melilit, itunya rambutnya diperpanjang, malah potongan rambut itu di satu tempat sana persis seperti make upnya perempuan rambutnya. Wah, kata istri, kata calon istri, sudah bawaan sini, sudah, bismillah saja. 5 hari sudah modelnya lain, nada pembicaraannya lain. 50 hari jatuh 1/4 lusin atas itu perempuan. Jadi sepalak 1/4 lusin, yakni dikasih 3 sekaligus. Khalas, ada firaku baini wa baini, kata si suami ini, tidak kuat hidup. Ini semuanya karena dua-dua tidak berdasarkan akhirat. Ini norma keliru, ini ukuran salah, saudara. Ya mudah-mudahan saya ini tidak cocok ini ya. Saya kepingin tidak betul. Ma'asyiral muslimin, dan semua itu dipamerkan. Orang pedagang biasa bilang pada saya, pedagang tidak seberapa. Ustaz, doakan saya mau punya mobil. Lu ada apa yang dia punya mobil? Orang itu kalau punya mobil itu, orang itu lihat, wah itu dia motor, itu sawah ini. Ini orang bakal betul-betul ini. Ini orang pedagang betul. Kadang-kadang dia tidak punya apa-apa. Dia beli motor cuma sebagai pamer saja. Jadi nanti orang yang mau pesan barang itu dia percaya, oh ini motornya begini, tandanya ini sugih, tandanya kaya. Ukurannya umat manusia sekarang itu begini. Karenanya kita sendiri kewalahan untuk menerima akibat-akibat daripada ukuran yang salah ini tadi. Kalau kiloannya salah, ya sudah terang timbangannya salah. Kurang atau lebih, yang lebih menjadikan orang yang menjual tuno. Kalau kurang, yang membeli tuno miskin. Dua-dua keliru. Yang ke-9, penilaian yang salah di kalangan umum tentang persoalan dunia dan akhirat. Sehingga yang pertama diberi prioritas, diutamakan, sedang yang kedua sedikitnya sedikit diberikan atau tidak kebahagiaan sama sekali. Yaitu tadi saya sebutkan, ya amal di dunia kah, salah tafsir. Orang sekarang, wah itu hadisnya ono, kita orang disuruh mencari, salah tafsir, sehingga dia mencari dunia dengan penuh tenaga dan mencari akhirat dengan 1/10 tenaga. Kalah akhiratnya. Sedang dia untuk hidup di sini, yang dia forsir seluruh tenaganya, hidupnya untuk 70 tahun. Yang dikurangi tenaga pencariannya untuk bahan-bahan yang dia mau pakai 100 juta tahun. Ya apa? Keliru, sudah jelas. Perhitungannya salah. Nah ini perlu kita dalam majelis-majelis macam ini saling ingat mengingatkan. Juga kata-kata ini kepada diri saya sendiri, bukan kepada saudara. Malah saya lebih penting mengindahkan apa yang saya katakan. Yang ke-10, suksesnya kaum penganut syaitan dalam memalsukan kebenaran-kebenaran terhadap khalayak ramai. Misalnya, apa yang mereka gembar-gemborkan bahwa kehidupan kita sekarang ini maju karena kita dasarkan itu atas ilmu pengetahuan dan kebendaan. Karenanya tidak lagi diperlukan agama untuk memajukan lagi. Bahkan mereka mengatakan bahwa justru karena tidak adanya agama di gelanggang hidup, maka kita maju. Dan dengan demikian orang lebih giat menjauhkan agama. Waliyadillah. Ma'asyiral muslimin, padahal masalahnya tidak demikian. Padahal apa yang kita lihat suatu kemajuan sebenarnya masih belum pantas dikatakan kemajuan. Sebab kemajuan adalah kemajuan bendawi dan rohani. Baru lengkap. Kemajuan dunia sekarang adalah di bidang alat-alat. Misalnya alat telekomunikasi, alat kendaraan-kendaraan transport, itu cukup maju. Tetapi di bidang akhlak mundur, di bidang rohani mundur.
200-300 perempuan dibawa ke rumah sakit di Amerika Serikat hanya karena dia dipukuli oleh suaminya. Ini satu kemunduran, bukan kemajuan. 400-500 anak kecil-kecil di London dirawat di rumah sakit karena pukulan orang tuanya. Ini mundur, bukan maju. Bangil ini satu kecamatan, insya Allah tidak masuk 10 tahun pun tidak masuk satu anak yang dirawat di rumah sakit karena dipukul oleh ayahnya. Masih ada rahmat. Sisa rahmat yang dikandung oleh kita di satu kecamatan yang kecil di Indonesia ini hanya sebabnya agama. Hanya sebabnya iman billah wal yaumil akhir. Apa sebab seorang ayah tekun memelihara gadisnya, anaknya sampai besar dikawinkan, dicarikan suami yang baik, sampai kawin dilepaskan. Itu apa sebab? Itu hanya karena dia mengimankan kepada Allah dan hari kiamat. Di Eropa tidak. Anak umur belasan tahun kalau sudah balik berpisah dengan ayahnya. Malah ayahnya mengatakan, keluar engkau dari rumah. Nah kalau dia istri, ayahnya melepaskan dia kemana-mana. Dia mempunyai pacar yang tidak pernah kembali kecuali 2-3 minggu sekali ke rumah, cuma sowan abahnya sebentar. Selain itu dengan pacar. Akhirnya ditendang oleh pacar itu, dia cari pacar lagi di luar keluarga dan rumah tangga. Ini saudara-saudara, buat ukuran norma yang sehat adalah kemunduran, bukan kemajuan. Kalau kita taklid kepada itu, berarti kita taklid kepada kemunduran. Dan tunggu saatnya dimana kita punya masyarakat mundur dan kita kewalahan. Bagaimana memajukan lagi? Saudara-saudara, ke-11, berkejar-kejarannya manusia di belakang benda dalam segala bentuknya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada si muslim walau 1 jam atau 1 hari dalam tiap bulan untuk berhenti sejenak mengoreksi dan mengevaluir, membuat neraca hasil pekerjaannya. Ini manusia berkejar-kejaran dunia, dikejar oleh masalah nafkah dan dapur, dalam keadaan semuanya berat. Dalam semua orang yang ke pasar dan keluar pasar mengeluh, semuanya mengatakan, ya Allah, pasar sepi, kejar oleh itu, kejar oleh ini. Akhirnya dia tidak dapat kesempatan 1 jam untuk membuat neraca amalannya selama 1 minggu atau 1 bulan di masjid jami' atau di masjid dekatan sama dia di waktu sholat Jumat. Orang ini rugi. Bagaimana tidak rugi? Dunia yang dicari, dapat atau tidak menyebabkan dia bisa menambah imannya. Iman harus dicari dengan aturan dan cara sendiri, dengan mengoreksi perbuatan dan membuat satu neraca tiap minggu atau tiap bulan atau tiap tahun, tidak apa, asal ada koreksi, ada neraca yang dibikin. Kalau tidak, maka ini orang khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semua termasuk orang yang tidak rugi dunia dan tidak rugi akhirat, insyaallah. Asal kita ma'rifah saja. Kalau kita tahu kepada Allah, istiqamah, apa yang saudara cita-citakan berupa rizki itu akan terjamin, akan mudah saudara cari. Sebab saudara hidup sudah di bawah pimpinan Allah langsung. Tidak ada hawa nafsu memimpin saudara, tidak ada syaitan mengarahkan saudara ke timur, ke barat. Karena itu kalau saudara hidup di bawah pimpinan Allah, maka sebetulnya saudara betul-betul sudah mewah. Tidak perlu ngoyo cari dunia. Itu dunia datang dengan sekecil-kecil tenaga yang saudara buang untuk mencarinya. Tidak ngotot, datang. Dan datangnya dunia tawaan. Artinya dunia datang sebagai orang yang menyerah, bukan sebagai istri yang purik lalu saudara kejar. Semakin saudara kejar, semakin dia jauh. Tidak begitu. Rasa-rasanya umat Islam sekarang ini mencari dunia sebagai mengejar istrinya yang purik, yang baru purik. Masih baru 1 jam purik, saudara kejar. Masya Allah, saudara kejar ke Jakarta, dia semakin ke Singapura. Saudara kejar ke Singapura, dia ke London.
Tapi kalau saudara dapat tawaan, ini dunia datang pada saudara dengan merendah hati. Tidak perlu saudara ngotot. Cari ya cari, tetapi ukurannya tidak keforsir. Saudara boleh coba ini. Ini semua hasil daripada putusan dan ulasan para ulama dan ahli tasawuf. Saya kira mereka ini sudah mencoba ini semua. Tinggal kita, kalau tidak percaya, boleh coba. Khusyukkan, mantapkan ma'rifahmu kepada Allah. Nanti lihat saudara punya pencarian dunia ini bagaimana. Wa an law istaqamu, begitu firman Allah. Kalau mereka itu istiqamah di atas tariqah yang kami tentukan, yaitu syariat Muhammad SAW, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan beri pada mereka air yang banyak melimpah. Dalam ayat lain, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, barang siapa takwa Allah, dia akan diberi oleh Allah apa-apa yang dikatakan kelepasan, akan lepas daripada segala malapetaka, akan dapat memecahkan segala kesulitan, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk hidup tenang, aman, pikirannya antep, bisa memikirkan dan bisa menentukan sesuatu yang baik dan tidak baik. Sekian tafsiran pada diktat yang ke-32 ini. Saudara, kalau masih ada acara lain, coba di. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengungkap kembali tentang ayat Al-Quran sebagai berikut. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima tu'imun. Ustaz pernah mengatakan bahwa rokok itu haram dan arak whisky itu dosa besar daripada manfaatnya. Apakah kiranya sesuai dengan ayat tersebut? Mohon penjelasan. Saudara penanya yang terhormat, saya kira saudara sudah pernah menanyakan ini 2 kali. Nadanya sama. Dan dalam 2 kali ini juga saudara melepaskan 2 kalimat penting. Sebetulnya ayat ini laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqau. Ini jangan digelapkan ayat ini, sebab ini ayat penting, ini kalimat-kalimat ini penting. Jadi tidak ada salahnya orang memakan makanan apa-apa yang dia senangi dalam rangka dia takwa Allah, apabila dia bertakwa. Artinya dia mengetahui apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Yang dilarang dijauhi, yang dibolehkan dimakan. Tidak lantas digebyah-uyah semua minuman, semua makanan jadi benar. Laisa 'alal ladzina amanu junahun wa 'amilus shalihati junahun, bukan begitu. Sebab ada idza mattaqau. Seperti khamr. Khamr ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi bahwa khamr dilarang. Karena apa? Karena mudaratnya. Juga rokok, karena mudaratnya. Karena israfnya, borosnya. Karena itu merupakan pembakaran duit secara nganggur. Ini akibat daripada satu kevakuman dalam roh. Roh yang kosong, vakum, sepi, merasa kesepian. Mau zikir tidak bisa zikir sebab tak ada asyik ke zikir. Kata setan, wis iki wae rokok iki wae sedotan. Jadi dia merasa ada konconya sama rokoknya. Tapi konco geni, nuwun sewu. Lah koncoan kok karo geni. Bagaimana? Ya ini. Mulainya di sini. Tapi itu geni tidak sembarang geni. Geni berbahaya. Tidak ada satu dokter di dunia yang mengatakan itu rokok tidak berbahaya. Sudah tabzir dan tidak ada yang mengatakan tidak berbahaya. Tolong tunjukkan pada saya bahwa ada dokter yang memutuskan bahwa rokok tidak berbahaya. Berbahaya. Lah kalau kita membahayakan diri, haram. Sama dengan saudara misalnya menikam saudara punya dada, haram. Mengeluarkan satu tetes darah, haram. Juga nanti mengeluarkan beberapa tetes darah akibat batuk kering atau TBC, juga haram. Sama haramnya itu. Jadi soal ini bukan laisa 'alal ladzina amanu junahun. Tidak ada apa-apa, mesti ada apa-apa sebab ini termasuk terlarang. Karena kita sudah takwa, kita tahu, oh ini batas terlarang. Ini tidak. Misalnya makan sate, tidak apa-apa. Tidak ada larangan.
Walaupun kalau saudara makan sate banyak ya juga madarat, itu jangan sampai ke situ. Kalau sudah sampai ke situ baru dilarang. Paham toh? Sudah paham? Jelas sudah saudara? Nah, jadi masalah ini begitu jawaban yang pertama. Yang kedua, tiap ayat yang umum begini ada takhsisnya. Ini ada yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga kita ini menafsirkan Quran tidak melalui satu ayat kita ambil sepenggal ayat lalu kita ambil makna dan maksudnya lalu kita kerjakan, tidak demikian. Saudara mesti ambil keseluruhan ayat-ayat itu, sebab ayat Al-Quran satu sama lain menafsirkan yang lain. Kalau khamr sudah diterangkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, sudah jelas. Karena itu diharamkan. Karena akibat-akibat yang lain. Saudara tahu internasional punya konferensi sekarang sudah merupakan 1013 kali konferensi tentang minuman keras. 1013 kali. Muktamar kedokteran dunia dan ahli-ahli kesehatan menentukan dalam 1013 ini bahwa khamar tetap berbahaya. Cuma ada orang yang mengatakan terhadap yang sudah kadung nyeret ini tidak bisa kita berhentikan. Kita kasih sama dia tapi kita kurangi. Juga yang terhadap nyetet, candu, nyetet morfin, obat dikudit dan sebagainya. Tapi sudah jelas diputuskan berbahaya. Rokok ini kalau di negeri yang beradab seperti di Amerika Serikat di mana disebut awas benda beracun, awas bahaya. Disebut gitu. Nah, kalau saudara beli ya karena itu negeri demokrasi, ya sakarepmu kon golek bahaya ya. Soal risikomu sendiri, tapi disebut. Tiap rokok itu di belakangnya awas benda berbahaya atau kata-kata yang mirip dengan itu. Jujur dikatakan ini bahaya. Lah tiap bahaya diharamkan. Sebab Allah kepingin tiap mukmin ini tidak ngikis batuk tengah malam, tapi bangun tengah malam di rumah. Karepnya Allah itu begitu, dia ngasih paru-paru kita, jangan dipakai untuk kopok tengah malam, membuang air ludah di mana-mana. Tidak itu maksudnya Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala, paru-parumu iki tak kei supaya kon sujud, khusyuk itu. Nah kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar, misalnya daging babi kita makan, sebab ini kalau kita takwa ada apa makan daging babi? Apa bisa gitu? Tidak bisa. Kalau kita takwa kita pasti menjauhi daging babi, sebab takwa adalah menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Ini ilamat taqau ini. Ini oleh saudara penanya yang terhormat tidak disebut. Dan saya kira sudah 2 kali ini. Mudah-mudahan tidak sampai ketiga kali. Ini sudah cukup. Kalau ketiga kali saya harap datang ke rumah saja untuk menanyakan ini masalah. Saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini kita semua mendapat manfaat dan maslahat. Amin ya rabbal alamin.